Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis dari makalah yang berjudul Analisis Perbandingan Antara Mobil Baru dan Mobil Bekas. Nah, fokus utama dari pembahasan ini adalah bagaimana penyusutan nilai kendaraan mempengaruhi keputusan pembelian mobil, baik itu mobil baru maupun mobil bekas. Sebelumnya, mohon izin, saya Afrian Septriadi. Saya dari kelas AK 612 dengan NIM 240301021092. Izin memaparkan makalah yang saya ambil. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Oke, di sini bisa kita lihat ya, data perbandingan harga mobil baru dan mobil bekas di wilayah Jabodetabek. Dari slide ini, saya sajikan data harga mobil baru dan mobil bekas dari 5 merek populer, yakni Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, dan juga Suzuki. Data ini diambil dari wilayah Jabodetabek melalui platform OLX, kemudian Mobil 123, dan dealer resmi. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa setelah 5 tahun, harga mobil bisa turun cukup drastis. Contohnya di situ ada Toyota Avanza ya, dari 260 juta menjadi 165 juta. Nah, ini menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas pembelian kendaraan. Kemudian kita masuk ke slide yang ketiga. Dari sini kita bisa lihat penyusutan dari nilai kendaraan. Nah, ini konsep umumnya ya. Penyusutan itu adalah penurunan nilai suatu aset. Dalam hal ini kendaraan. Seiring waktu penyusutan paling tinggi itu terjadi pada 1 hingga 3 tahun pertama dari pembelian. Nah, inilah yang menjadi faktor tersembunyi dalam total biaya kepemilikan kendaraan yang sering kali tidak diperhitungkan oleh para konsumen. Kemudian kita masuk ke slide keempat. Nah, penyusutan mobil baru di tahun pertama itu, jadi pada tahun pertama, mobil mengalami penyusutan yang paling besar. Nah, sebagai contoh, Mitsubishi Xpander mengalami penyusutan sekitar 30 juta atau 10% dari nilai awal. Nah, ini artinya menjual mobil baru dalam 1 tahun pertama bisa menyebabkan kerugian nilai yang cukup besar. Kemudian, untuk perbandingan penyusutan di tahun ketiga dan tahun kelima, setelah melewati tahun pertama dan tahun kedua, lalu penyusutan mulai melambat. Nah, contohnya pada mobil Avanza, penyusutan per tahun turun dari 25 juta menjadi 19 juta setelah 5 tahun. Nah, Brio lebih stabil lagi dengan penyusutan sekitar 13 juta per tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa mobil bekas usia 3 sampai 5 tahun cenderung lebih ekonomis untuk dibeli. Oke. Kemudian, kita masuk ke studi kasus ya. Sebagai ilustrasi di sini, kita ambil kasus Toyota Avanza. Nah, jika membeli baru seharga 260 juta, lalu dijual setelah 5 tahun seharga 165 juta, kita akan kehilangan 95 juta. Nah, tapi kalau membeli Avanza bekas usia 3 tahun seharga 200 juta dan menjualnya 2 tahun kemudian dengan harga yang sama, kerugiannya hanya 35 juta. Jadi, pembelian mobil bekas bisa menghemat sekitar 60 juta. Oke. Kemudian di sini rata-rata penyusutan tahunan. Nah, tabel ini menunjukkan penyusutan rata-rata per tahun dari berbagai merek. Kita bisa lihat bahwa penyusutan terbesar terjadi di tahun pertama, kemudian menurun di tahun ketiga dan kelima. Hal ini konsisten di hampir semua merek, yang menegaskan bahwa umur kendaraan sangat mempengaruhi efisiensi nilai jual kembali.
Kemudian, nah di sini keuntungan beli mobil bekas, yaitu usia 3 sampai 5 tahun. Nah, dari hasil analisis kita bisa menyimpulkan bahwa membeli mobil bekas yang usianya 3 hingga 5 tahun memberikan sejumlah keuntungan. Nah, selain harganya lebih rendah, penyusutannya sudah tidak terlalu tinggi lagi seperti tahun pertama dan kedua. Nah, pajak dan asuransi juga cenderung lebih murah dan umur pakainya masih bisa dibilang masih cukup panjang ya. Oke, ini keuntungan. Oke, masih yang ini masih keuntungan juga. Keuntungan membeli mobil baru. Nah, namun demikian, mobil baru tetap punya keunggulan sendiri, seperti adanya garansi dari pabriknya, kemudian kondisi mesin dan bodi yang masih bagus, serta teknologi yang lebih modern. Nah, ini cocok bagi konsumen yang lebih mengutamakan kenyamanan dan minim risiko dari perawatan. Nah, ini kesimpulannya, pilihan antara mobil baru atau mobil bekas sangat bergantung pada kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing individu. Oke. Nah, jadi mobil bekas itu lebih unggul dari sisi efisiensi ekonomi, sementara mobil baru itu unggul dalam kenyamanan dan jaminan. Jadi, dengan memahami penyusutan nilai kendaraan, kita bisa membuat keputusan pembelian yang lebih bijak dan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.